Pemirsa, sebuah mobil diamuk massa di Cakung, Jakarta Timur karena tabrak lari. Belakangan diketahui mobil merupakan curian dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Inilah video amatir yang viral ketika massa di Cakung, Jakarta Timur menghancurkan mobil yang diduga telah menabrak pengendara motor dan pejalan kaki sehingga 8 orang terluka. Menurut polisi, selain tabrak lari, pelaku ternyata mencuri mobil milik saudaranya yang diambil di kawasan Kota Bekasi. Saat kabur dan menabrak sejumlah orang, pelaku tengah dalam pengejaran. Hingga kini, pelaku masih diperiksa intensif. Pelaku sudah dikejar baik dari keluarga korban ya, karena sampai dengan dari tempat dia mencuri mobil sampai dengan di Cakung itu ada 8 orang yang tertabrak ataupun juga terserempet dari pelaku. Nah, kondisi korban yang tertabrak sendiri seperti apa, Bang? Macam-macam, ada yang terserempet, ada yang memang tertabrak, gitu. Ada yang memang luka-luka di fisiknya. Tapi nggak ada yang meninggal, Bang? Tidak ada. Pemirsa, pelaku pemerkosaan sekaligus perampokan seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. RP dan AH, dua pelaku pemerkosaan serta perampokan bocah di Bekasi, Jawa Barat, ditangkap Subdit 4 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penadah barang curian, sedangkan RP berperan pemantau situasi. Sedangkan pelaku utama RTS yang memasuki rumah korban masih dalam pengejaran. Sebelumnya, warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat geger saat mengetahui perampokan yang disertai pemerkosaan. Korban yang baru berusia 15 tahun diperkosa saat bermain TikTok di dalam rumah. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tiri korban sedang bekerja. Usai memperkosa korban, pelaku membawa 2 buah handphone dan uang tunai. Pelaku kabur melalui pintu belakang. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus pemerkosaan sekaligus perampokan seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Yusri, 2 pelaku sudah berhasil ditangkap. Apa peranan dari masing-masing pelaku ini? 2 pelaku memang kita amankan. Yang pertama inisialnya adalah AH, kemudian yang satu lagi inisialnya RP. RP ini yang bersama-sama dengan tersangka satu yang sekarang masih menjadi DPO. Karena yang menjadi DPO ini adalah aktor tunggalnya, misalnya adalah RTS. Sementara yang AH ini adalah dia penadah, tetapi juga ikut serta karena menyiapkan kendaraannya. Dia menadah hasil curian daripada kedua pelaku ini. Nah, ini yang kemudian kita amankan 2 orang langsung di kediamannya masing-masing dari Jakarta Utara. Sementara TKP-nya kita tahu sendiri, itu di daerah Bintara, Bekasi. Baik, dari 2 pelaku yang sudah ditangkap, apakah sudah diketahui bagaimana kronologi lengkap dari kejadian ini, Pak? Awalnya memang 2 orang ini yang sekarang DPO ya. DPO, kemudian yang satu lagi adalah saudara RP yang sudah kita amankan, memang merencanakan melakukan pencurian secara random, kemudian mengarah kepada satu rumah di Jalan Bintara, di Jalan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dia masuk modusnya melalui belakang rumah, memanjat tembok dan masuk melalui ventilasi yang ada. Nah, yang bertugas adalah sekarang jadi DPO ini, Pak. Inilah yang memanjat, sementara temannya yang satu mengawasi. RTS inilah yang masuk melalui belakang rumah, kemudian melalui ventilator, masuk pada saat mengendap sekitar pukul 4.30 ya, setelah sholat subuh itu, melihat ada anak-anak yang memang sedang bermain TikTok di ruang keluarga. Kemudian itulah kemudian disekap oleh yang bersangkutan dan dilakukan pemerkosaan. Anak ini kebetulan korbannya anak bawah umur sekitar 15 tahun. Setelah dilakukan pemerkosaan dengan ancaman akan dibunuh kalau berteriak. Setelah itu mengambil handphone milik si korban, juga kurang puas
masih sempat mengendap ke dalam rumahnya. Kebetulan ibunya yang di dalam. Dan di situ mengambil handphone di bawah bantal ibunya. Setelah itu langsung larikan diri. Pak Yusri, artinya pemerkosaan ini dilakukan oleh pelaku utama seorang diri? Ya, betul. Saudara RTS inilah yang melakukan sendiri karena temannya yang satu itu menunggu di belakang rumah sambil mengawasi. Karena mereka berbagi tugas. Jadi yang satu mengawasi di belakang rumah sambil menunggu dengan menggunakan kendaraan roda 2. Baik, ketika pemerkosaan terjadi, Pak, ibu dan juga keluarga yang lain berada di mana, Pak? Apakah tidak membantu? Memang ada ibunya sama satu saudaranya. Itu tidak mengetahui sama sekali karena memang anak ini umur 15 tahun. Ini sempat disekap ya, pakai ada bantal seperti boneka, kemudian dibisiki dan diancam akan dibunuh kalau berteriak. Ancaman hukumannya seperti apa, Pak, untuk para pelaku ini? Pelaku ini akan kita jerat di pasal 365 ya, dan atau pasal 285 juga di Undang-Undang Nomor 81, Pak, tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 2014 ya, tentang perlindungan anak, juga di pasal 480 yang penadahan yang khusus ya AHA ini. Kita akan ancam dengan jerat, kita akan lapis dari paling minim adalah 5 tahun, paling berat sekitar 12 tahun. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, ratusan warga mengamuk dan merusak kantor Balai Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga geram dan tersulut emosi dengan pasangan selingkuh yang diamankan di kantor Balai Desa. Ratusan warga menyerang dan merusak kantor Balai Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin dini hari tadi. Warga berteriak agar pasangan selingkuh dikeluarkan dari kantor Balai Desa dan diproses secara hukum karena sudah meresahkan warga. Warga yang geram tersulut emosi merusak kantor desa dengan melempari batu, kayu, serta pot bunga. Akibatnya kaca, komputer, lemari, dan beberapa dokumen serta fasilitas desa rusak. Peristiwa ini bermula saat pasangan selingkuh dilaporkan warga karena meresahkan. Mendapatkan laporan itu, pihak desa mengamankan pasangan di kantor Balai Desa untuk diberikan pembinaan. Namun warga tidak terima. Ini kan mungkin sudah pelampiasan dari mereka, Pak, karena adanya masalah ini yang sudah memang katanya warga sudah sering yang perempuan itu ke mana itu? Ke rumahnya si laki-laki, padahal tidak ada hubungan suami istri. Nah, ini kalau kita tanya itu katanya hanya hubungan kerja. Tadi kita menerima laporan dari masyarakat di Desa Ngintong ini mendatangi Balai Desa karena ada dua warga, laki-laki dan perempuan, yang selama ini menurut mereka meresahkan karena bukan sebagai suami istri. Tapi sekarang sudah kita bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut. Warga yang tetap bertahan di depan kantor desa akhirnya ditenangkan oleh polisi dibantu TNI agar warga segera membubarkan diri. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, meskipun dipastikan tidak menggelar kejuaraan MotoGP tahun ini, pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat terus berjalan. Pembangunan di sirkuit ini diprediksi akan selesai pada bulan Juli 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah meninjau langsung pembangunan Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berkeliling menggunakan sepeda motor listrik, Sandiaga menjajal aspal sirkuit Mandalika yang baru saja menyelesaikan lapisan pertama. Pembangunan sirkuit sepanjang 4,31 km ini sudah mencapai 70% dan ditargetkan selesai pada bulan Juli 2021 mendatang. Sirkuit multifungsi yang juga digunakan sebagai jalan raya ini siap digunakan untuk ajang balapan MotoGP pada tahun 2022 mendatang. Tadi saya udah muter dan memastikan bahwa ini sudah nyambung. 4,3 km sudah nyambung dan lapisan pertama sudah selesai. Rencananya Juli dirampungkan untuk semuanya, tanah semua sudah dilengkapi dengan proses ganti untung. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi corona ini bisa kita kendalikan sehingga melandai dan vaksinasi berjalan cukup baik sehingga tidak membahayakan acara-acara yang relatif menghadirkan kerumunan. Meski seri MotoGP Mandalika batal digelar tahun ini,
Namun sirkuit tersebut dipastikan tetap akan menjadi tuan rumah gelaran World Superbike 2021 pada bulan November 2021. Ajang ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur gelar sidang tuntutan kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.